Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan semoga kita dilindungi olehnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya Anissa Wenisma Putri akan mempresentasikan proposal mini saya yang mana yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik atau KAP terhadap audit delay pada perusahaan Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2020. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi yang penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan dan handal. Dikatakan seperti itu karena perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Bapepam dan lembaga keuangan, serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan lembaga keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang disampaikan ke Bapepam harus disertai laporan audit oleh akuntan publik. Hal ini berarti setelah laporan keuangan selesai disusun oleh perusahaan, masih harus menjalani proses audit oleh auditor independen. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk proses audit, maka semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit. Kerumitan dari transaksi dan pengendalian internal yang kurang baik. Hal ini menyebabkan audit delay semakin meningkat. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit. Kondisi ini disebut dengan audit delay. Banyak faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi terjadinya audit delay pada perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit delay pada perusahaan Jakarta Islamic Index atau JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan dibahas pada proposal ini. Yang pertama yaitu apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Dan yang terakhir yaitu apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang mana tujuan pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap audit delay pada perusahaan Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan pada perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020.
Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah agensi teori atau teori keagenan. Agensi teori atau teori keagenan adalah hubungan antara agen atau pihak manajemen suatu perusahaan dengan prinsipal atau pemilik. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal, sementara agen adalah yang diberi mandat. Dengan demikian, agen bertindak sebagai pihak yang berwenangan mengambil keputusan, sedangkan prinsipal adalah pihak yang mengevaluasi informasi. Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak atau agen dan prinsipal yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen atau manajer. Serta teori agensi digunakan untuk membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen, sehingga diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat menimbulkan tenggang waktu audit report lag dan total lag. Kajian teori yang kedua yaitu compliance theory atau teori kepatuhan. Kepatuhan mempunyai sifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Tuntutan akan kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu lembaga yang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multi-finance, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Keluarnya peraturan ini membuktikan bahwa semua pihak pembuat peraturan sangat menanggapi dengan serius masalah ketidakpatuhan dalam hal penyampaian laporan keuangan. Meskipun peraturan-peraturan ini sudah dibuat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam menyampaikan atau mempublikasikan laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang memiliki kepentingan. Esensi laporan keuangan sangat penting mengingat laporan keuangan merupakan basis dari berbagai keputusan penting mengenai kelangsungan hidup dari entitas bisnis. Menurut PSAK 2009, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam menentukan keputusan ekonomi. Selanjutnya, karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Selanjutnya yaitu audit. Secara umum, auditing adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Tujuan audit secara umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Kajian teori selanjutnya yaitu audit delay. Audit delay didefinisikan sebagai lamanya hari yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya yang diukur mulai dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit oleh auditor. Waktu penyelesaian dapat diukur dari jumlah hari yang dibutuhkan oleh audit. Jumlah hari tersebut dapat dihitung dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan dikurangi dengan tanggal penerbitan laporan auditan oleh KAP. Keterlambatan audit atau audit delay merupakan hal yang sangat penting bagi seorang investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan tertentu. Hal inilah yang mampu berdampak pada kualitas suatu perusahaan.
Perbedaan waktu yang disebut dengan audit delay merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang mengidentifikasi tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dibutuhkan oleh auditor. Oleh karena itu, semakin panjang audit delay, maka semakin lama juga auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan membawa reaksi negatif terhadap pasar dan turunnya penilaian atas kinerja perusahaannya. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan membawa reaksi yang positif dalam penilaian kinerja perusahaannya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan membutuhkan waktu audit yang lebih cepat karena adanya pertanggungjawaban dalam penyampaian kabar baik kepada publik. Yang kedua yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan yang dapat meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Perusahaan besar lebih konsisten dalam hal ketepatan waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. Yang terakhir yaitu ukuran KAP. Ketika KAP yang profesional mendapatkan pekerjaan dari klien, maka akan terbiasa dengan laporan keuangan dari suatu perusahaan, dan saat mengalami kesulitan, maka cenderung cepat dalam menyelesaikannya. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Yang kedua, solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Dan yang keempat, ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya, hipotesis penelitian, yang mana H1 yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Yang H2, solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. H3, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Dan H4, ukuran KAP berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang ada di Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020, yaitu sebanyak 30 perusahaan. Sampel yang dipilih berdasarkan metode non-probability sampling, di mana semua populasi digunakan sebagai sampel atau biasa disebut dengan teknik sampel jenuh. Jadi, sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 30 perusahaan yang ada di Jakarta Islamic Index. Selanjutnya yaitu sumber data. Pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan JII yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh melalui situs BEI di www.idx.ac.id. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu audit delay. Selanjutnya, variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen pada penelitian ini yaitu yang pertama, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Yang pertama, uji deskriptif. Untuk mendeskripsikan atau tujuan dari uji deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh dari masing-masing variabel. Pengukuran yang digunakan statistik
Deskriptif ini meliputi nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rank, kurtosis, dan skewness dari suatu data. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berikut ini adalah penjelasan uji asumsi klasik yang dilakukan. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Dan yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Yang pertama, ketepatan perkiraan model. Tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang kedua, uji signifikan, yaitu untuk menguji ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang ketiga, uji signifikasi parameter individual, yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Demikianlah hasil presentasi proposal mini saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.